Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kepada yang terhormat pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Kendal, kepada yang kami hormati Ustaz Sani Ar-Rahman, kepada yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Weleri, kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Weleri, kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Weleri, kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Weleri, kepada yang kami hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur beserta jajarannya, dan kepada yang kami hormati segenap jamaah pengajian Ahad Pagi Ar-Rahmah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan meringankan langkah kaki kita untuk bersama-sama menghadiri pengajian Ahad Pagi Ar-Rahmah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri beserta pengukuhan dan pelantikan Pimpinan Cabang Nasyatul Aisyah Kecamatan Weleri periode Muktamar ke-14 tahun 2022-2026 yang bertempat di Masjid An-Nur tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankanlah akan kami bacakan susunan acara pengajian Ahad Pagi Ar-Rahmah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri dan pengukuhan serta pelantikan Pimpinan Cabang Nasyatul Aisyah Weleri periode Muktamar ke-14 tahun 2022 sampai 2026 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pengukuhan Pimpinan Cabang Nasyatul Aisyah Weleri oleh Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Kendal. Acara yang keempat, serah terima jabatan. Acara yang kelima, ucapan selamat dari perwakilan Pimpinan Daerah NA, PCM, PCA, PCPN, dan PCIPN serta PCNA demisioner. Acara yang keenam, pengajian, dan acara yang ketujuh yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ayunda Diva Ratri. Kepada Ayunda Diva Ratri dipersilahkan.
Pwede ba po? Kita dulu apa? Nyelip amit. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailun yawmaidzin lil mukadzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawmaidzin lil mukadzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syarrin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawmaidzin lil mukadzibin hadza yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun wailun yawmaidzin lil mukadzibin hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawmaidzin lil mukadzibin innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun
المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum prosesi pengukuhan dimulai, izinkan kami untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kendal nomor 014-PD-1-1-7-7-2024 tentang pengesahan pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Wuleri periode 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kendal setelah menimbang 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi guna mendukung pengembangan organisasi, maka dipandang perlu untuk mengesahkan pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Wuleri. 2. Bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Wuleri. Mengingat 1. Anggaran dasar Nasyiatul Aisyah bab 4 pasal 15. 2. Anggaran rumah tangga Nasyiatul Aisyah bab 5 pasal 28. Memperhatikan surat permohonan pengesahan pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Wuleri nomor 002-A-7-2024 tertanggal 16 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 22 Juli 2024 Miladiah. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan sebagai pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Wuleri periode 2022-2026. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kendal 19 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Juli 2024 Miladiah. Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kendal, Ketua Alif Khairatun Ulfa SPDI, Sekretaris Laila Fitriana SPD, dicap ditandatangani. Lampiran surat keputusan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kendal tentang susunan pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Wuleri periode 2022-2026. Kepada nama-nama yang saya sebutkan, mohon bisa menempatkan diri. Ketua Putri Hidayati, Ketua Bidang Organisasi Laila Fitriana, Ketua Bidang Dakwah Sumiati, Ketua Bidang Pendidikan Prima Ardiani Kamila, Ketua Bidang Kader Amalia Indah Fertiati, Ketua Bidang Ekonomi Eka Novitasari, Ketua Bidang Kesehatan Ervina Dewi Hastuti, Ketua Bidang Pusintek Wini Milna Ainun Niswati, Sekretaris Ruri Ekawati,
Wakil Sekretaris Diva Ratri Nurwijaya. Bendahara Vina Citra Nuristia. Wakil Bendahara Ulfa Rizky Mariani. Departemen Organisasi Ketua Kurniati. Anggota Dinda Rizky Amalia Rahma, Khairotun Nadiro, Nunung Afifah, Dinda Amalia Rosyada, Erna Fitriana. Departemen Dakwah Ketua Anis Kurniati. Anggota Bidang Dakwah Hesti Rumiati, Afifah Asfihani, Waryati, Aisyah Hasna Lestari, dan Nurul Istiqomah. Departemen Pendidikan Ketua Irawati Sayekti Dewi. Anggota Lolita Nurhanifah, Dwi Ega Saputri, Dwi Ayu Wulandari, Dwiyanti Septiningsih Winarni. Lulu Fatwiana Muslimah. Departemen Kader Ketua Retna Yuliani. Anggota Siti Hirzia, Nisa Salsabila Zulfa, Nias Apriani, Nur Aini, dan Selvi Devi Jihan Safitri. Departemen Ekonomi Ketua Sri Rusmiatun. Anggota Nur Fandila, Alvina Hazim Aula, Ratmiatun, Royana, Lena Kusuma Wijaya, dan Inani Mukaromah. Departemen Kesehatan Ketua Dewi Ayu Puspitasari. Anggota Hafizah Putri Anasya, Istiqomah Yulia, Lia Olivia, Aris Novianti, dan Yahyi Rininta Febriani. Departemen Pusintek Ketua Putri Safira Az-Zahra. Anggota Ajeng Nova Apriliana Putri. Dirmas Utyaningsari, Fazada Kurnia Masyita, Taimatul Mukarromah, dan Sandy Anita. Tim Buana Isnatun, Erna Setiawati, Sri Rusmiatun, Lena Kusuma Wijaya, dan Zuleha. Sudah semua. Kepada Yunda Imra'atus Sa'adah, mohon berkenan untuk melakukan prosesi pengukuhan. Baca enggak? Betul sih. Terus di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dituntut pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Menyadari bahwa Nasyiatul Aisyah adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keperempuanan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Untuk itu kami menyatakan dengan tulus dan ikhlas. 1. Sanggup menjadi anggota pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Weleri. Periode 2022-2026. 2. Akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Weleri. Periode 2022-2026. Sesuai dengan visi dan misi organisasi
dalam rangka mencapai tujuan Nasyiatul Aisyah. 3. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan, baik sebagai pribadi maupun selaku pimpinan. 4. Akan mentaati semua prinsip serta peraturan yang termaktub dalam semua prinsip. 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Kaidah-kaidah organisasi. 3. Keputusan organisasi. 4. Peraturan lain yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi bimbingan dan petunjuk kepada kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Amin ya rabbal alamin. Weleri tanggal 28 bulan Juli tahun 2024. Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kendal. Ketua Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Weleri periode sebelumnya 2016-2022, Ayunda Erna Setiawati, dan sekretarisnya Ayunda Sesi Rumiati mohon berkenan menempatkan diri. Kepada Ketua Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Weleri periode 2022-2026, Yunda Putri Hidayati dan Yunda Dwi Awati. Kepada Ibunda Aisyah dan Ayahanda Muhammadiyah mohon berkenan menempatkan diri. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تبارك، صلوات الله
فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunga yang mekar hari ini, Mbak NA, bunga yang mekar hari ini itu tidak ditanam kemarin. Bunga yang mekar hari ini ditanamnya jauh-jauh hari. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu weleri tidak pernah kehabisan kader. Merinding, Mbak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harus membawa koper ini. Koper ini isinya Jabal Uhud itu. Jabal Uhud itu nanti akan dipindah Allah ke surga. Jadi salah satu gunung yang dipindah diabadikan oleh Allah dalam surga itu Jabal Uhud itu nanti dipindah dalam surga. Lah ini kurang lebih isinya dalamnya hampir mirip seperti itu. Isi di dalam tas koper ini, nanti kalau jenengan ingat ini milik siapa, jangan-jangan yang di dalam koper ini milik jenengan. Ada yang nomor 125, ada yang nomor 70, ada yang nomor 351. Ada dalam koper ini. Ini koper ini nanti akan menemani Anda di yaumil hisab. Isinya nanti kalau saya keluarkan dari dalam koper, diingat-ingat, nanti jenengan akan ketemu lagi dengan isi koper ini, menjadi saksi. Menjadi saksi, nanti diingat-ingat, oh iki mbiyen nggonku, oh iki mbiyen nomorku sing 120. Ini akan menjadi saksi di yaumul hisab nanti. Nasihatul Aisyah yang bersimbol padi, albiru manitako. Albiru manitako dalam NA itu ada 3 aspek. Saya mulai dulu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, Nasihatul Aisyah yang bersimbol padi yang saya banggakan saja. Kalau saya cintai nanti salah paham. Nasihatul Aisyah yang saya banggakan, selamat albiru manitako.
kebajikan bagi orang-orang yang bertakwa terdapat dalam surat Al-Baqarah 189. Kebajikan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam Nasihatul Aisyah ada 3 aspek, ada 3 bidang. Yang 3 bidang ini itu sebenarnya penjabaran dari menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu sekaligus kita melakukan 2 tugas ilahiyah sekaligus. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas yang kedua ini ja'ilun fil ardi khalifah. 2 tugas sekaligus. 3 aspek, 3 bidang albiru manitako NA. Yang pertama, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Kemudian bidang yang kedua dan ketiga itu semua berkaitan dengan tugas ilahiyah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka perhatikan, bidang yang pertama, bidang keagamaan, menjalankan syariat sebagai seorang muslim yang selalu bertakwa kepada Allah. Takwanya seorang wanita itu istimewa. Takwanya seorang wanita itu mampu menekan potensi buruknya, sehingga potensi buruk ini karena ketakwaannya tidak muncul. Karena ketakwaannya ini kemudian menjadi di rumahnya masing-masing menjadi qurrata a'yun, yang membuat potensi buruk wanita tidak muncul itu karena ketakwaannya. Kemudian bidang yang kedua, tentang kemasyarakatan, mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Bidang yang ketiga, bidang yang istimewa. Saya akan membahas bidang yang ketiga dulu. Bidang yang ketiga tentang keputrian, mencetak dan menghasilkan kader generasi Islam yang selalu bertakwa kepada Allah. Secara pribadi, Bapak Ibu yang saya hormati, secara pribadi saya menyebutnya ini sebagai magicnya seorang wanita. Magicnya seorang wanita. Nah, ini baru masuk ke cerita. Bapak Ibu yang saya hormati, bidang yang ketiga adalah keputrian mencetak kader Islam yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Kenapa dibebankan kepada seorang wanita? Karena seorang wanita memiliki magic yang luar biasa. Tahun 1987 Ebit GAD merilis lagu baru dengan judul Menjaring Matahari. Saat itu lagunya laris. Karena kasetnya laris, maka di toko rohis setiap hari memutar lagu itu. Muternya lagunya Ebit GAD Menjaring Matahari sampai saya hafal. Kemudian kalau nyetel TV Aneka Ria Safari, lagunya Ebit lagi. Ketika acara Selekta Pop, lagunya Menjaring Matahari lagi. Jadi sampai kami hafal. Sampai kemudian bapak itu berdendang lagunya Ebit GAD Menjaring Matahari. Nah, suatu ketika
Tahun 1987 itu berarti saya kelas 4 naik kelas 5. Antara kelas 4 dan kelas 5 SD. Suatu pagi karena berangkat sekolahnya hampir terlambat, saya sarapan pagi disuapi ibu saya. Sembari saya disuapi ibu saya pakai sepatu yang ada talinya. Sambil saya mengikat tali sepatu, ibu saya sambil dulang saya berkata begini, tentang lagunya Ebit G. Ade, Menjaring Matahari. Dek, kamu tahu maksudnya enggak? Dialog itu sampai hari ini saya masih hafal. Suasana pagi saat itu saya juga masih hafal seperti apa. Ibu saya bilang kepada saya, Dek, kamu tahu maksudnya? Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Saya belum menjawab, ibu saya terus kemudian menjelaskan. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana, itu Allah. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana, itu Allah. Maka sampai kapanpun Allah husumat itu harus kamu tanamkan sampai kamu mati. Dialog itu masih saya ingat sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun. Yang kedua, tahun 1989 mau masuk 90. Saya ingat saat itu kelas 6 SD. Saat hari Minggu, hari Ahad seperti ini, ibu saya memberi pertanyaan kepada saya, pertanyaan yang membuat saya bingung. Saya masih ingat sekali saat itu di ruang tamu. Ibu saya berkata demikian, Dek, kamu sudah pernah ngompol tapi tidak pesing. Bingung saya. Kowe wis tahu ngompol tapi ora pesing, wis tahu apa durung? Saat saya masih bingung itu kemudian ibu saya melanjutkan, jika nanti kamu mengalami hal demikian, ngompol tapi ora pesing, maka saat itu berarti kamu sudah dewasa. Tanggung jawabmu kepada Allah sudah mutlak. Jika nanti kamu mengalami hal itu, maka pesan ibu, silahkan kamu bergaul dengan siapapun tanpa pilih-pilih. Silahkan kamu bergaul dengan siapapun, ibu tidak akan melarang. Tapi yang harus kamu ingat, ambil yang baik. Jika kamu menemukan sesuatu yang buruk, usahakan dirubah. Kalau ada dari temanmu yang buruk, usahakan kamu yang berusaha untuk merubahnya. Dialog itu kuat sekali, saya ingat. Kemudian kejadian yang ketiga, kita pernah punya guru-guru yang luar biasa. Kita pernah punya guru-guru yang luar biasa. Saat saya SD, saya memiliki seorang guru yang mampu membangkitkan ambisi siswa-siswanya, mampu membangkitkan kepercayaan diri siswa-siswanya. Seorang guru perempuan namanya Ibu Afiyah Sri Rejeki, perempuan lagi. Suatu ketika beliau ngajari kami kesenian. Beliau matematikanya hebat, IPS-nya hebat, IPA-nya hebat, keterampilannya beliau kalau memperagakan luar biasa.
kalau mengajari kita nyanyi luar biasa. Suatu ketika dia memberi tugas kepada kami untuk menyanyi. Tapi sebelum kita menyanyi, beliau menyampaikan, anak-anakku semua, tolong nyanyikan lagu ini dengan maestoso. Tolong nyanyikan lagu ini dengan maestoso. Kemudian beliau melanjutkan, tahukah kalian apa itu maestoso? Kemudian Bu Sri melanjutkan, maestoso itu dinyanyikan, dibawakan dengan penuh penghayatan. Maestoso itu dinyanyikan dengan sepenuh hati. Terus kemudian beliau memasukkan doktrin kepada kami. Jika kamu menyanyikan apapun dengan sepenuh hati, maka dipastikan lagumu akan enak didengar. Kalimat setelah ini yang membuat kami tercengang. Tidak hanya menyanyi, tidak hanya berkesenian. Apapun karyamu, apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu lakukan dengan sepenuh hati, pasti hasilnya akan bagus. Wejangan ini yang terus saya pegang erat-erat. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, karya apapun yang kamu perbuat, jika itu dilakukan dengan sepenuh hati, maka hasilnya pasti akan bagus. Tidak hanya bagus, hasilnya akan bisa dirasakan oleh hati juga. Ini yang saya sebut magic. 3 kejadian yang luar biasa ini keluar dari seorang wanita. 3 kejadian yang luar biasa ini muncul dari mulutnya seorang wanita. Maka gali terus potensi jenengan. Menuntut ilmu jangan pernah berhenti. Gali hikmah dari ayat kauniyahnya Allah yang tersebar di semesta ini. Kemudian jenengan cerna untuk jenengan sampaikan kepada generasi anak-anak di bawah Anda. Karena dari lisan panjenengan hasilnya menjadi luar biasa. Dari lisan seorang ibu yang luar biasa itu tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anaknya. Ini yang kemudian yang terus saya pegang. Bapak Ibu yang saya hormati, maka titip mencetak generasi-generasi yang luar biasa di tangan Anda. Wanita adalah tiang negara, di tanganmulah nasib bangsa. Nasiatul Aisyah, nasiah itu perkembangan. Nasiah itu perkembangan Aisyah, berarti perkembangan Aisyah. Berarti jenengan itu kader Aisyah. Jangan hanya berhenti di NA. Bapak Ibu, bapak-bapak nggak ngerti. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau jenengan tadi melihat mbak-mbak yang ada di depan sini, harusnya Mbak Ketua NA membuat kuis. Yang baris di depan sini tadi, itu ada seorang anak dan seorang ibu. Anake karo ibune dadi siji ngurusi NA. Anaknya jadi wakil ketua, ibunya jadi ketua bidang. Ini NA. Kalau di Muhammadiyah banyak, di Aisyah banyak, tapi ini di NA. Anak dan ibu serumah ngurusi NA.
Berarti aspek albiru manitako yang ketiga berhasil mencetak kader yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah ridhoi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kemudian cerita yang berikutnya untuk umum. Cerita yang berikutnya untuk umum. Waduh lah kok wis Pak jam itu 10 menit nih. Bapak Ibu yang saya hormati, ibu saya kalau nyetrika, baju itu dulu Pak Muslim di sebelahnya bawa gitar. Pak Muslim di sebelahnya bawa gitar yang dinyanyikan lagunya Ebit GAD. Yang dinyanyikan lagunya Ebit GAD, balada seorang pengemis. Istriku, marilah kita tidur. Waktu hampir larut malam. Lagi sehari kita lewati, meskipun nasib semakin tak pasti. Lihatlah anak kita tertidur menahankan lapar. Erat memeluk bantal dingin pinggiran jalan. Wajahnya kurus pucat, matanya dalam. Istriku, marilah kita berdoa. Sementara biarkanlah lapar terlupa. Seperti yang pernah ibu ajarkan, Tuhan bagi siapa saja. Meskipun kita pengemis pinggiran jalan, doa kita pun pasti Ia dengarkan bila kita pasrah diri tawakal. Saya paling nggak kuat kalau suruh nyanyi lagu ini. Kalau disuruh nyanyi lagu ini saya paling nggak kuat. Maka pelajaran yang paling kuat bapak-bapak, ibu-ibu, nah, mendengarkan lagu nostalgia. Mendengarkan lagu nostalgia niku membuat bahagia. Apa membuat merana? Apa membuat tersiksa? Saya yakin jawabannya yang pertama enggak. Pun jenengan gagapi saat jenengan dengarkan lagu-lagu lama, saat jenengan muda, mau mendengarkan Teti Kadi, mau mendengarkan Kus Plus, napa melih mau mendengarkan Titik Sandora. Saat jenengan mendengarkan lagu-lagu ini, itu saya yakin dalam hati jenengan mboten bahagia. Merana iya. Kalau tidak merana tersiksa. Lah bagaimana tidak merana? Setiap lagu itu memiliki nuansanya masing-masing. Nuansanya seperti apa yang kita dengar waktu itu. Saat kita mendengarkan lagu yang dulu pernah kita muda, maka memori sekaligus nuansa, sekaligus atmosfer saat itu balik lagi ke relung hati kita. Nah saat kita mendengarkan itu terus kemudian istri kita sudah nggak ada. Saat kita mendengarkan itu suami kita sudah nggak ada. Itu jenengan saya pastikan nggak bahagia. Merana iya, sedih iya, tersiksa iya. Maka saat-saat usia senja ngeten niki, nah, di angsal mendengarkan lagu-lagu nostalgia sebulan pisan. Sebulan pisan ora terus ndak dino ning nggon YouTube. Nganti kelayah turu. Saat usia-usia senja 60 ke atas itu, kita lebih banyak gunakan sesuatu yang jelas membuat kita bahagia. Tidak hanya bahagia, tapi tatmainul qulub, membuat jiwa hati ini tenang.
tidak hanya membuat jiwa dan hati ini tenang, tapi wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum niku sesuatu yang menggetarkan hati. Sesuatu yang menggetarkan hati kok sampai membuat kita merinding. Nah, saat kita merinding itu pembuluh darah kita membesar. Saat kita merinding pembuluh darah kita membesar. Nah, saat kita usia 60, 70 tahun butuh itu. Daripada harus mendengarkan lagu nostalgia yang pasti akan membuat kita merana. Bapak Ibu yang saya hormati, saat usia senja pun sepuh 60 ke atas, 50 ke atas, jenengan kapan terakhir nangis? Jenengan kapan terakhir nangis? Nangisnya pasti tidak mendengarkan lagu. Nangis yang positif, nangis saat kita sholat tahajud, diusahakan menangis. Lah pripun? Semua butuh sirkulasi. Saat kita minum kita harus membuangnya melalui pipis. Saat kita minum kita harus membuangnya lewat keringat. Saat kita makan kita harus membuangnya lewat BAB. Saat kita mencari ilmu kita harus membuangnya dengan beramal. Nah, mata ini butuh sirkulasi. Mata ini butuh sirkulasi untuk mengeluarkan air mata agar air mata itu tidak berubah menjadi katarak. Agar air mata itu tidak berubah menjadi trakea. Tidak berubah menjadi katarak. Makanya para sahabat Rasulullah itu dalam sholatnya selalu menangis. Butuh sesuatu sirkulasi yang dilakukan oleh mata. Mencegah apa? Saiki bongkar isi koper. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyangka tadinya gara-gara pasar kobong. Saya tadinya menduga gara-gara pasar kobong. Setelah saya survei, bahkan saya survei ke seluruh Kendal, ternyata penyebabnya bukan gara-gara pasar kobong. Kelebihan kita yang terkenal sampai ke Indonesia Raya itu, kelebihan jamaah kita yang bisa terkenal sampai seantero Indonesia Raya itu karena kekuatan kita yang guyup. Kekuatan kita yang guyup. Nah, kekuatan kita yang guyup itu seolah-olah hari ini semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar. Indikatornya apa? Indikatornya jelas. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024 muzaki kita terus menurun. Dari tahun 2019 sampai 2024 ini muzaki kita terus menurun. Saya kira tadinya cuma di Weleri, jebule sak Kendal. Hampir semua cabang kalau saya tanya muzakinya menurun. Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah penduduk Weleri 70.000. Jumlah penduduk Weleri 70.000. Kita di pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri
mengumpulkan zakat itu baru bisa mengumpulkan muzaki mentok di 1.500. Muzaki kita setak mentok jumlahnya 1.500, tunggahke nanti 2.000, sulit. Dari 70.000 paling enggak 5.000. Muzaki kita mentok di 1.500. Pertanyaannya, ada apa dengan kita? Padahal kita pernah melakukan sesuatu yang luar biasa guyupnya. Ini bukti. Ini nanti akan menjadi saksi. Bentuknya tidak harus seperti ini. Kotak ini jumlahnya 500. Kotak ini jumlahnya 500. Dari 500 kotak itu dicat sendiri oleh Pak Muslim. 500 kotak itu ditulis tangan sendiri. Ditulis tangan sendiri sebanyak 500 kotak. Kotak amal pembangunan rumah sakit Islam Kendal di Weleri. Dari kotak yang seperti ini, dari kotak kayu yang kalau dibanting pecah, itu mampu menghasilkan kemanfaatan, tidak hanya manfaat tapi maslahat yang luar biasa. Jadi lantai 8 jadi rumah sakit Islam yang membanggakan dari ini. Dari pengajian Ahad pagi Ar-Rahmah, makanya jalan di RSI itu kita membayar, kita abadikan menjadi jalan Ar-Rahmah. Dari pengajian Ahad pagi ini, dari kota ini jadilah TK Aisyah Bustanul Atfal Ar-Rahmah. Dari gerakan Ahad pagi ini, jadi koper yang saya bawa ini semuanya namanya diabadikan menjadi Ar-Rahmah. Dari kekuatan jamaah yang bersatu karena ketakwaan, kumpul. Hari ini seolah-olah kita kehilangan itu. Kemarin PCM rapat, Pak Ali bingung. Pak Ali bingung. Tidak hanya muzaki, tapi perolehan zakatnya juga menurun. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan umat? Pak Ali terus prihatin, ayo digerakkan lagi. Ayo digerakkan lagi. Tapi kita sadar betul menggerakkan umat itu perlu momentum. Lah momentum yang menjadi kita nanti melangkah bersama, guyub bareng, bersatu lagi sedang digodok oleh Pak Ali, sedang digodok oleh tim.
kita akan menghasilkan kemaslahatan baru yang luar biasa yang dibangun dari jamaah ini. Kita ulangi lagi prestasi-prestasi itu berulang-ulang kali. Saatnya kita bangun lagi, saatnya kita guyup lagi. Kita pernah melakukannya dan sukses. Dari sesuatu yang sepele, yang nyemeh, menghasilkan kemanfaatan, kemaslahatan yang luar biasa. Umat itu harus digerakkan. Kitalah yang menggerakkannya. Jika umat tidak digerakkan, maka dipastikan umat itu akan diam. Maka janganlah sekali-kali berhenti bergerak. Berhenti bergerak berarti mati. Itu nasihat Mbah Muslim, nasihat Pak Muslim yang saya abadikan dalam film Titil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh selfie dengan kotak ini, boleh dipoto, jadikan status dari kotak yang sepele ini menjadi rumah sakit yang luar biasa. Dari umat balik ke umat.